Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estradana dengan NIM 212011008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan dasar sistem komunikasi satelit. Untuk apa saja yang akan saya bawakan pada kesempatan ini, yaitu mengenai apa itu sistem komunikasi satelit, kemudian ada arsitekturnya, keunggulan dan kelemahan, jenis orbit, jenis frekuensi, dan yang terakhir ini ada sumber referensi. Yang pertama yaitu apa itu sistem komunikasi satelit. Seperti diketahui, sistem komunikasi satelit berfungsi sebagai repeater atau pengulang dengan komponen utama yaitu space segment atau ruas angkasa yang terdiri dari satelit dan ground segment atau ruas bumi. Satelit komunikasi sendiri merupakan sebuah pesawat luar angkasa yang ditempatkan pada orbit bumi di mana dalamnya itu terdapat penerima dan pemancar gelombang mikro yang akan mampu merelay sinyal-sinyal dari satu titik ke titik lain di permukaan bumi menggunakan frekuensi gelombang mikro. Untuk arsitekturnya sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada space segment dan juga ada ground segment. Untuk space segment sendiri sebuah benda luar angkasa yang fungsinya itu memancarkan kembali sinyal-sinyal yang terima dari bumi. Sedangkan untuk ground segment ini sebuah jaringan yang lanjutan untuk menuju terminal pengguna seperti sentral komputer, sentral telepon, maupun televisi. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama itu cakupannya luas, seperti satu negara, region, hingga benua. Kemudian bandwidth yang tersedia itu cukup lebar, instalasi jaringan segmen bumi yang tepat, biaya relatif rendah untuk per site-nya, kemudian layanannya tuh seragam, layanan total hanya dari satu provider, dan untuk layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Untuk kelemahannya dari sistem komunikasi satelit yaitu upfront cost yang tinggi, kemudian biaya komunikasi sama baik jarak dekat maupun jarak jauh, jadi sama aja. Kemudian hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan itu secara intensif, kemudian delay propagasinya itu besar dan rentan terhadap pengaruh atmosfer dan sebagainya. Untuk jenis-jenis orbit satelit, sini ada orbit polar. Satelit yang berorbit polar akan mengcover permukaan bumi melintasi di atas kutub utara dan selatan beberapa kali dalam sehari. Selama memutar mengelilingi bumi, bumi akan terlihat berputar di bawah orbit. Untuk perumpamaannya yaitu satelit Leo. Kemudian pada orbit elliptikal memiliki garis edar satelit dengan bentuk yang elips. Satelit akan terbang pada ketinggian 50.000 km, kemudian terbang kembali ke ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Contohnya yaitu satelit komunikasi seri Molniya miliknya Rusia. Kemudian untuk orbit stasioner, satelit memiliki ketinggian sekitar 36.000 km ketika satelit beredar mengelilingi bumi pada kecepatan yang sama, sehingga seolah-olah itu satelit bergantung stasioner pada satu permukaan bumi. Kemudian untuk jenis frekuensinya sendiri ada L-band itu dari rentang 1 hingga 2 GHz. Frekuensi yang dimiliki itu relatif rendah sehingga lebih mudah diproses dengan peralatan
RF yang dibutuhkan itu tidak terlalu canggih, sehingga lebih murah dalam biayanya. Kemudian L-band banyak digunakan untuk kebutuhan satelit orbit, rendah bumi, koneksi kabel terestrial seperti GSM dan satelit militer. Kemudian untuk S-band ini dari rentang 2 hingga 4 GHz, umumnya digunakan pada aplikasi. Frekuensi ini sudah dimasukkan secara internasional ke dalam wilayah lisens Exxon atau sudah bebas lisensi serta digunakan bersama oleh publik. Untuk perbedaan antara standar IEEE 802.11 terletak pada modulasi transmisinya yang menjadi penentu bagi kapasitas layanan yang dihasilkan. Kemudian pada C-band ini pada frekuensi 4 hingga 8 GHz, untuk penggunaannya sendiri banyak dijumpai pada kapal-kapal besar yang melintasi lautan secara teratur dan juga membutuhkan konektivitas saat bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Untuk keunggulan dari C-band terletak pada ketahanan yang lebih terhadap cuaca. Oleh karena itu, C-band bisa digunakan di wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi disebabkan perangkat yang digunakan itu lebih stabil karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat Q dan juga QA-band. Kemudian untuk jenis lainnya ada X-band ini dari 8 hingga 16 GHz. Frekuensi ini umumnya digunakan pada sistem radar untuk navigasi sehingga lebih mudah dalam pendeteksian target dan juga dalam menampilkannya dalam bentuk informasi pada layar. Untuk radar X-band berbentuk antena pendek dengan rentang frekuensi itu sebesar 8 hingga 16 GHz. Itu ada revisi 8 hingga 16 GHz. Adapun panjang gelombangnya 2,5 hingga 3,75 cm. Dan untuk Q-band itu dari rentang frekuensi 16 hingga 32 GHz. Umumnya ini frekuensi digunakan untuk TV satelit dan sebagian besar sistem VSAT yang terdapat pada kapal pesiar dan kapal di bandwidth yang tersedia pada Q-band itu jauh lebih banyak dan juga lebih murah dibandingkan yang tersedia pada C-band atau L-band. Namun pada Q-band ini rentan terhadap hujan. Hal tersebut karena panjang gelombang yang terdapat pada tetesan hujan bertepatan dengan panjang gelombang Q-band, sehingga sinyal yang dipancarkan itu menjadi lemah ketika adanya hujan. Kemudian pada QA-band ini dari 32 GHz ke atas, ini jenis frekuensi satelit yang dapat dikatakan itu tinggi karena frekuensi tersebut membutuhkan akurasi petunjuk yang bagus serta peralatan RF-nya itu dapat dikatakan canggih. Teknologi VSAT yang disematkan pada GE-band ini paling mutakhir jika dibandingkan dengan QU-band ataupun C-band. Yang mempunyai kecepatan internet bahkan dapat diyakini itu menyaingi kecepatan internet pada kabel optik. Untuk sumber referensi yang saya gunakan ada HTTPS repository Telkom Purwokerto, kemudian ada jurnal 8.id keluaran tahun 2019 oleh Husni, dan juga ada platform dari satelitkomunikasi.com. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.